Buku Bahasa Indonesia tingkat sekolah menengah pertama, kelas 8, tahun 2021. Bab 1, menulis teks laporan hasil observasi, subbab F, mengenal tanda baca, dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah, bagian 1. Teman-teman, jika sebuah teks tertulis, tentu kita dapat menemukan beberapa tanda baca di dalamnya. Saat menyimak sebuah teks pun demikian. Tanda baca atau punktuasi menurut KBBI adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Dengan tanda baca, kalian dapat menata kata dan kalimat, sehingga maksudnya mudah dipahami. Bayangkan sebuah tulisan atau cerita tanpa tanda baca. Bagaimana cara kalian memahami bacaan tersebut? Pada paragraf audio berikut, dibacakan tanpa menggunakan tanda baca. Dapatkah kalian mengutarakan di bagian mana harus ada tanda baca untuk menata kalimatnya dengan benar? Simak dengan seksama. Pada hari Minggu, saya, Rika, dan Tomo naik bus menuju sekolah. Jam menunjukkan pukul 9 pagi ketika bus sampai di halte. Tidak banyak penumpang bus pagi itu. Hanya ada seorang bapak yang duduk terkantuk-kantuk dan seorang lelaki yang membaca sebuah buku. Kami duduk di bangku bagian belakang. Sopir menjalankan bus dengan tenang. Mungkin karena sopirnya tahu kami tidak sedang terburu-buru. Kami bertiga ke sekolah untuk berlatih tari piring, dan latihan itu baru dimulai pukul 10 pagi. Kami sengaja datang lebih awal supaya bisa mempersiapkan banyak hal seperti membantu Pak Guru membentangkan tikar dan mengeluarkan piring-piring untuk latihan. Satu, tanda baca. Tanda baca ada banyak, tetapi kali ini kita hanya akan membahas 4 jenis tanda baca, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, dan tanda titik koma. A. Tanda titik. Tanda titik mempunyai beberapa fungsi, dan salah satunya dipakai untuk mengakhiri kalimat. Contoh, kalimat pertama, bus itu penuh penumpang. Nah, teman-teman, setelah kata penumpang, diberi tanda titik. Kalimat kedua, saya berdiri di belakang sopir. Setelah kata sopir, diberi tanda titik untuk mengakhiri kalimat. B. Tanda koma. Tanda koma mempunyai beberapa fungsi, dan salah satunya dipakai untuk pemerincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Contoh, harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil di pasaran. Diakhiri tanda titik. C. Tanda titik 2. Tanda titik 2 juga mempunyai beberapa fungsi, dan salah satunya dipakai di akhir pernyataan
yang diikuti dengan pemerincian. Contoh, kami memerlukan alat tulis berikut. 2, 1, pena, 2, pensil, 3, penghapus, dan 4, peruncing, tanda titik. D. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk pengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan setara dalam sebuah kalimat. Contoh, hari masih pagi, titik koma, penumpang masih sepi, tanda titik. Contoh kalimat lainnya seperti ayah menonton televisi, titik koma, ibu membaca koran, titik. Teman-teman, pada kegiatan 7 ini, kalian akan berlatih menempatkan tanda baca dalam sebuah kalimat. Simak baik-baik instruksi berikut. Utarakan 10 kalimat yang belum menggunakan tanda baca berikut ini. Lalu, tentukanlah tanda baca yang tepat untuk ditambahkan pada kalimat-kalimat tersebut. Nomor 1. Pagi ini, aku naik sepeda ke sekolah. Nomor 2. Di warung dekat stasiun ini, harga makanan cukup mahal. Harga minuman cukup murah. Nomor 3. Aku naik beca nomor 5, Rika naik beca nomor 7. Nomor 4. Saat libur sekolah kemarin, Sita pergi berkemah, Dewi pergi ke rumah neneknya. Nomor 5. Ibu membeli tiket untuk aku, Kiki, Mayang, dan Lala di loket. Nomor 6. Hari Senin besok, kelas 8A, 8B, 8C mengadakan kunjungan ke museum. Nomor 7. Alat-alat tulis terdiri atas pena, pensil, penghapus, dan peruncing. Nomor 8. Aku naik sampan ke sekolah. Nomor 9. Teman-temanku menggunakan beca, sepeda, dan ojek ke sekolah. Nomor 10. Bendi menggunakan tenaga kuda. Beca menggunakan tenaga manusia. Teman-teman, dengan membubuhkan tanda baca pada kalimat-kalimat tersebut, kalian berlatih menempatkan tanda baca dengan tepat dalam kalimat. Selamat mengerjakan! Teman-teman, kalian sudah berlatih menempatkan tanda baca yang tepat pada kalimat-kalimat tadi dan sudah mengerti cara penggunaan 4 tanda baca tersebut. Sekarang, kalian dapat berlatih membuat kalimat sendiri dengan menggunakan tanda baca yang sudah dipelajari. Bekerjalah dalam kelompok. Buatlah kalimat-kalimat yang menggunakan 4 tanda baca yang sudah dipelajari. Kategorikan kalimat-kalimat tersebut ke dalam 4 bagian tanda baca. Bersama guru, kalian utarakan benar atau tidaknya penempatan tanda baca kelompok kalian. Selamat mencoba! Wah, seru sekali materi kali ini. Sungguh membuka wawasan kita. Baiklah teman-teman, kalian sudah menyelesaikan proses menyimak materi
pada bab 1, subbab F, bagian 1, yakni mengenal tanda baca. Selanjutnya, kalian akan menyimak materi bagian 2, subbab F, tentang penulisan kata berbahasa asing dan daerah. Tetap semangat dalam menyimak buku audio ini ya, teman-teman. Sampai jumpa! Buku Bahasa Indonesia, tingkat sekolah menengah pertama, kelas 8, tahun 2021. Bab 1, menulis teks laporan hasil observasi. Subbab F, mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing dan daerah, bagian 2. Hai teman-teman, pernahkah kalian menemukan istilah atau bahasa asing dalam sebuah teks? Apakah kalian tahu bagaimana cara yang benar menuliskan kata berbahasa asing dan kata daerah dalam sebuah tulisan? Ikuti penjelasan lengkapnya dalam buku audio kali ini. Tetap semangat dan selamat mendengarkan. Teman-teman, dalam teks laporan hasil pengamatan yang berjudul Penumpang Bus Kota, Sepeda Motor di Indonesia, dan Bendi di Kota Padang, kalian menemukan beberapa kata yang ditulis dengan huruf miring. Huruf miring tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah dan kata dari bahasa asing atau bahasa Inggris yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penulisannya juga belum disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Jika kalian menggunakan kata-kata seperti itu dalam menulis, kalian harus menulisnya dengan menggunakan huruf miring. Sebagai contoh, pada penggalan teks berjudul Bendi di Kota Padang seperti berikut. Selain itu, bendi juga bermanfaat untuk mengantarkan wisatawan menikmati jajanan kuliner di sepanjang pantai Padang seperti jajanan lengkitang, pensi, karupuak kuah, pisang bakar, kelapa muda, soto, satai, dan aneka macam seafood. Kata yang harus dicetak atau ditulis miring yaitu kata karupuak kuah dan seafood. Contoh kalimat lainnya yaitu wisatawan menikmati aneka jajanan kuliner sambil berselfie ria menunggu sunset pada sore hari di pantai Padang. Kata yang harus dicetak atau ditulis miring yaitu kata selfie dan sunset. Teman-teman, pada kegiatan berikutnya, yakni kegiatan 8, kalian akan berlatih untuk mengidentifikasi kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Teman-teman, simaklah beberapa laporan hasil observasi atau artikel yang dapat kalian temukan di internet atau media massa lainnya. Temukan kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing yang ada di dalamnya. Cermatilah penulisan kata-kata tersebut. Apakah sudah menggunakan huruf miring atau belum? Utarakan hasil pengamatan kalian ke dalam tabel. Buatlah tabel yang terdiri atas 7 kolom. Kolom 1
berisi nomor. Kolom 2 berisi kata-kata dari bahasa daerah. Kolom 3 berisi kata-kata dari bahasa asing. Kolom 4 berisi judul artikel. Kolom 5 berisi media yang memuat artikel. Kolom 6 berisi pendapat sudah benar atau belum benar. Dan yang terakhir, kolom 7 berisi arti. Carilah masing-masing 5 kata. Semangat ya, semoga berhasil. Teman-teman, dengan menuliskan hasil pengamatan ke dalam tabel, kalian berlatih mengidentifikasi kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa asing yang ada dalam artikel. Baiklah teman-teman, kalian sudah mengetahui bagaimana cara penulisan kata berbahasa asing dan daerah yang benar. Jangan lupa untuk mempraktekkan ilmu yang telah kalian dapatkan dari buku audio ini ya. Pada bagian selanjutnya, kalian akan mempelajari materi subbab G yang merupakan subbab terakhir pada bab 1, yaitu tentang menulis teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa dan tetap semangat!